Hai semua, Assalamualaikum. Jumpa lagi di Hadel Channel. Nah, di video kali ini aku mau bikin olahan cabai gendot ya, yang beberapa bulan lalu sempat viral dan aku baru bisa bikin videonya sekarang ya. Sebenarnya aku udah sering banget masak olahan cabai gendot ini. Ini tuh terinspirasi sama resepnya Teh Shanti ya. Dan rasanya itu beneran enak banget sih. Cuman di masakan aku ini aku ada tambahkan rempah-rempah lagi. Jadi menurutku rasanya ini jadi makin tambah enak lagi. Buat yang penasaran, simak videonya sampai habis ya. Nah, pertama yang harus disiapkan pastinya cabai gendot ya. Di sini aku pakai sebanyak 300 gram. Ini cabai gendotnya ada yang sudah berwarna merah ya. Dan ada juga yang masih berwarna hijau. Jadi ini aku campur aja. Dan ukurannya juga ini ada yang kecil dan juga ada yang besar ya. Jadi di mix aja. Ini cabai gendotnya aku beli online dan ini tuh udah lumayan agak lama ya belinya. Dan kemarin juga belinya lumayan agak banyak. Jadi ini tuh udah yang ke beberapa kali gitu aku masak olahan ini. Dan ini tuh sisanya sudah hampir layu juga ya. Tapi memang kemarin belinya sengaja pilih yang sudah ada warna merahnya gitu ya. Jadi bukan mateng karena udah kelamaan disimpan ya. Aku beli itu per kilonya sekitar 28 sampai 30 ribuan gitu. Nanti untuk linknya aku cantumkan di kolom deskripsi ya. Nah, kemudian ini setelah dicuci bersih, ini aku sayat-sayat sedikit ya bagian tengah cabenya, tapi tidak sampai terbelah menjadi dua. Jadi kalau mau diutuh-utuh juga nggak apa-apa ya, nggak perlu dibelah-belah juga. Karena ini aku pengennya biar bumbunya itu sedikit meresap ke dalam gitu, jadi aku mau sayat-sayat sedikit ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Dan ini kenapa aku beli online, karena di tempat aku tinggal cabai ini lumayan agak susah ya dicarinya. Waktu itu ada yang jual cuman harganya lumayan mahal, per 250 gramnya itu sekitar 15 ribuan. Jadi kalau 1 kilonya itu sekitar 60 ribu ya. Jadi aku beli online jauh lebih murah. Dan buat yang mau beli juga, linknya sudah ada di kolom deskripsi ya. Nah, ini setelah selesai, selanjutnya aku mau siapkan untuk bumbu-bumbunya. Di sini aku pakai 2 sendok makan kecap manis. Bagi yang suka manis boleh ditambah lagi, atau yang gak suka manis boleh dikurangin ya kecapnya. Kemudian aku juga pakai 1 sendok teh kaldu jamur, setengah sendok teh garam. Jadi untuk garamnya ini sedikit aja ya. Dan aku juga pakai setengah sendok teh lada bubuk. Selanjutnya ini untuk tambahan rempahnya ya. Jadi di resep aslinya Teh Shanti itu nggak pakai daun salam dan juga serai. Di sini aku tambahkan 2 lembar daun salam dan 1 batang serai. Ini serainya sudah digeprek ya. Selanjutnya untuk bumbu yang dihaluskan, di sini aku pakai 10 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, 2 cm kunyit, 1 cm jahe, dan di sini aku juga tambahkan cabai merah keriting ya, atau cabai merah besar sebanyak 5 buah. Kemudian aku juga pakai 2 butir kemiri, dan ini aku juga pakai 25 gram ebi. Jadi untuk ebinya sebaiknya jangan ditambah ya, karena menurutku kalau kebanyakan ebinya nanti rasanya jadi nggak balance. Takaran segini menurutku udah cukup. Ini sekitar 2 sendok makan. Kemudian ini ebinya mau aku goreng dulu ya, bersama dengan kemirinya dibarengin aja. Jadi gorengnya ini sebentar aja, sampai warnanya sedikit kuning kecoklatan. Kalau sudah cukup kering, kemudian angkat. Dan ini mau dihaluskan bersama dengan cabai dan bawangnya tadi ya. Nah, ini setelah dihaluskan, kemudian lanjut ke proses memasak.
Tumis bumbu halus ke dalam minyak yang tadi sudah dipakai untuk menggoreng ebinya. Kemudian tambahkan 2 lembar daun salam dan 1 batang serai. Nah, ini mau ditumis sampai bumbunya matang dan kadar airnya menyusut. Nah, sampai seperti ini ya. Kemudian tambahkan 300 ml air. Jadi ini aku pakai airnya lumayan agak banyak ya, karena masak cabai gendot ini lumayan memakan waktu ya, sekitar 25 menitan baru cabenya tuh empuk. Jadi harus dibanyakin airnya ya. Nah, setelah airnya mendidih baru masukkan cabai gendotnya. Nah, kemudian ini setelah cabenya masuk, tambahkan garam, kaldu jamur, dan juga lada. Dan ini untuk takaran garamnya juga jangan sampai ditambah ya, karena ebinya itu sendiri sudah cukup asin, apalagi nanti kan ditambahin dengan kecap lagi ya. Kemudian ini mau ditutup, tunggu sampai airnya sedikit menyusut ya. Nah, sampai seperti ini. Kelihatan ya, warna cabenya juga sudah sedikit berubah. Aduk sebentar untuk memastikan bagian bawahnya tidak gosong ya. Kemudian tambahkan 2 sendok makan kecap manis. Kemudian aduk rata lagi. Kemudian tutup lagi. Nah, ini mau dimasak sampai cabenya matang dan bumbunya meresap ya, dan sampai kadar airnya itu menyusut. Nah, ini setelah dimasak kurang lebih selama 25 menitan. Kelihatan ya, dari warna bumbunya sudah lebih menghitam dari sebelumnya, dan kadar airnya juga sudah hampir mengering ya. Dan ini cabenya juga sudah mulai keriput. Ini tandanya cabenya sudah matang. Kemudian matikan api kompornya dan sudah bisa diangkat. Tuh, ngiler nggak tuh ngeliat ini? Ini tuh wanginya semerbak kemana-mana karena ada campuran ebinya ya. Jadi ini tuh aromanya wangi banget. Buat yang suka pedas pasti ngiler sih ngeliat ini. Bumbunya ini tuh dimakan sama nasi anget aja tuh udah enak banget. Rasanya itu gurih, ada manis-manisnya juga, dan dimakan bareng sama opak kayak gini aja tuh udah nikmat banget rasanya. Apalagi kalau dimakannya dibarengin sama lauk lain. Pasti tambah nikmat lagi. Dan untuk tekstur cabenya itu empuk, juicy, banyak airnya, dan rasanya tuh mirip kayak terong ya, cuman ada khas rasa cabai yang sedikit ada pahit-pahitnya gitu, dan pedas juga. Bumbunya juara sih ini. Buat semua yang udah nonton, daripada penasaran, mending langsung dicobain aja ya di rumah resepnya. Nah, sampai di sini dulu video aku kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk share video ini ke teman-teman yang lain. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.